Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bro Tikno DJ. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun, serta dilancarkan segala urusannya. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu teman-teman. Itu di bawah ada tanda loncengnya juga disentuh ya, nanti biar teman-teman tidak ketinggalan dari video wisata aku di berikutnya ya. Oke teman-teman, kali ini aku jalan-jalan di tengah kota Denpasar ya. Jadi karena selama ini kita jalannya di tempat-tempat titik wisata, kali ini coba kita untuk menelusuri jalanan di pusat kota Denpasar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa di pusat kota Denpasar ini tentunya juga menyimpan banyak tempat wisata yang sangat menarik ya. Nah, salah satu wisata teman yang harus kunjungin kalau di tengah kota Denpasar tentunya di sini ada satu tempat ini apa namanya museum yang sangat ternama di daerah pusat kota ya. Jadi di situ ada satu museum besar itu di daerah ini ya, Puputan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke museum itu, teman-teman tinggal ini aja cari daerah lapangan Puputan, nanti teman-teman akan diarahkan ke museum di situ ya. Selain itu juga kalau ke tengah Denpasar tentunya kita akan menemukan tempat-tempat wisata kuliner ya teman-teman. Di sini kulinerannya tuh banyak sekali, banyak pilihan. Jadi makanan khas-khas Bali di pusat kota Denpasar ini sangat banyak ya. Terutama yang ini yang terkenal ada nasi jinggo. Nah, ini kalau teman-teman ke daerah lain tentunya teman-teman tidak akan menemukan nasi jinggo ini karena memang adanya cuma ada di Bali ya teman-teman. Dan harganya pun teman-teman pasti akan kaget ya, karena di tempat daerah pulau liburan internasional tapi masih harganya tuh murah sekali. Jadi harganya itu cuma Rp5.000 teman-teman untuk nasi jinggo itu memang makanan salah satu ya, dan masih banyak lagi teman-teman yang harus coba ketika ke Bali. Kalau yang non muslim memang di Bali banyak ya ini untuk makanan ini babi guling, yang pokoknya yang berhubungan dengan babi itu banyak sekali. Tapi jangan khawatir juga yang teman-teman muslim, di sini juga banyak tempat ya untuk teman-teman bisa ini kulineran. Ini di kawasan ini ya, level 21 mall di Denpasar ya teman-teman. Ini kita lewat belakangnya daerah parkirannya. Ini biasanya di mall ini ramenya luar biasa tiap hari ya. Dan ini kanan kiri ini banyak ruko-ruko, toko-toko gitu. Jadi kita coba untuk lewat belakangnya ya teman-teman. Kita lewat gang-gang untuk daerah di belakangnya ini level 21 ya. Di sini ada ini bioskopnya, ada XX1-nya ya teman-teman. Dan di sini di Denpasar juga tentunya teman-teman akan menemukan ada namanya Art Center. Di situ tuh ada tempat festival besar sekali, sering ada festival ya, tapi festival terbesarnya itu namanya itu ini apa namanya namanya PKB. Jadi ada Pesta Kesenian Bali, itu baru selesai beberapa bulan yang lalu ya. Jadi di situ ada Art Center, itu tempatnya sangat luas kayak gitu. Di situ ada festival selama sebulan full waktu itu ya. Aku juga udah bikinkan videonya, teman-teman tinggal nonton aja tuh, di ketik aja PKB Bro Tikno DJ, nanti teman-teman akan diarahkan ke festival yang pernah diselenggarakan di Art Center itu ya. Ini di Bali itu yang sangat
bagus tuh kita bisa lihat ya, kualitas udaranya tuh sangat bersih sekali. Kita ke suatu tempat atau ke suatu kota, kita bisa lihat udara tuh bagus tuh, kita lihat langit-langitnya ya. Kalau langit-langitnya biru seperti ini berarti kualitas udaranya sangat bagus ya teman-teman. Walaupun di Bali ini menjadi salah satu tempat wisata dunia, tapi polusi di sini nggak ada ya teman-teman. Bisa lihat nih, ini jam 2 siang dan sangat ini cerah sekali ya teman-teman. Makanya kalau kita ke libur ke Bali, selain kita liburan, kita juga plus-plusnya kita bisa sehat, menghirup udara yang cukup segar ya kalau di Bali. Karena memang di Bali itu kayaknya nggak ada ya pabrik-pabrik besar yang mengeluarkan asap-asap gitu, kayaknya sedikit sekali ya. Salah satunya ya karena mungkin itu. Padahal kalau kita lihat kendaraan juga sekarang di Bali lumayan padat teman-teman, itu di titik-titik wisata. Tapi ya nggak semua tempat macet ya. Jadi biasanya yang titik-titik tertentu tuh macetnya parah ya kalau di Bali. Karena memang jalanannya tuh kalau yang ke tempat-tempat wisata tuh biasanya kecil teman-teman. Ini kalau yang di tengah kota seperti ini nggak terlalu macet teman-teman kalau di siang ya. Biasanya tuh juga macetnya jam-jam tertentu ya. Itu orang berangkat kerja pagi atau sore jam 5 sampai jam 7 malam. Nah, itu di sini tuh macetnya parah nih biasanya ini kalau aku tuh lewat sore hari ya di sini. Tapi kalau jam-jam siang ternyata ini enak nih teman-teman, jadi nggak macet, jadi bisa leluasa ya. Ya di tempat-tempat tertentu sih kayak deket-deket lampu merah tuh, yang namanya lampu merah pasti ya tetap akan berhenti ya, macet sebentar lah paling. Ini jalan ini ke arah bisa ke Bandara Jimbaran, ke Kute, ke daerah ini Legian, ke daerah Seminyak, ke Canggu. Ini memang jalur besar ya teman-teman. Ini satu jalur. Ini kalau dari pusat kota tadi kita keluar ke tempat ini ya, jalur ke tempat wisata besar ya ini. Dan kalau teman-teman pernah ke Bali, pastinya tentu teman-teman akan heran ya. Kenapa heran? Pasti teman-teman tidak akan menemukan gedung-gedung pencakar langit kayak di kota-kota besar lainnya. Pasti bertanya-tanya ya, aku pun juga pertama ke Bali itu bertanya-tanya kenapa di Bali nggak ada gedung pencakar langit. Karena memang salah satunya di Bali dibatasi ya teman-teman. Untuk gedung itu bolehnya cuman sampai 4 lantai. Jadi itu memang ada berbagai macam ini sih, kayak peraturan. Kalau dari adat memang itu kayak sebenarnya tidak diperbolehkan terlalu tinggi, tapi pastinya itu ada ini hitungannya tertentu dari adat ya. Untuk lebih jelasnya itu bisa ditonton di video aku di sebelumnya juga ada ya. Dan kalau untuk dari pemerintah itu yang diperhitungkan itu adalah populasi ya teman-teman. Jadi ketika ini bayangin saja kalau di Bali itu ada gedungnya tinggi-tinggi sampai 30-40 lantai. Satu gedung tuh berapa orang, berapa ribu orang, dan Bali itu kecil teman-teman. Kalau di sini itu ada gedung pencakar langit, ini kalau keluar dari gedung semuanya betapa macetnya ya. Sekarang aja udah lumayan padat, apalagi kalau banyak gedung pencakar langit. Satu gedung aja bisa mungkin 1000 lebih orang ya. Bayangin itu kalau dari gedung-gedung dia keluar di daerah Denpasar Selatan ini, wah udahlah padat, nggak bisa berjalan ya untuk ininya. Salah satunya kayaknya juga untuk ini ya, menekan populasi biar tidak terlalu padat ya. Jadinya ya untuk gedung tuh sama 4 lantai. Kalau yang sepengetahuanku seperti itu sih teman-teman, lebih jelasnya nanti teman-teman bisa ditonton di video aku sebelumnya lebih jelas. Jadi ininya kenapa ini dari segi budaya seperti apa, kalau dari segi pemerintah seperti apa udah aku bikinkan videonya lengkap ya, sejarahnya juga udah ada. Our hearts beat to the city streets,
we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Sehat selalu, bye bye teman-teman semuanya. As she puts her hand in